harap semua menjauh dari sini. Dan kami harap juga tenang. Jangan menyentuh barang apapun. Dan jangan mengganggu kami dalam melakukan evakuasi. Pak, jenazahnya ada di dapur. Bagaimana Anda bisa tahu? Sedangkan kami belum melakukan olah TKP. Lu mah kebablasan kebiasaan deh. Kagak pakai basa-basi. Berapa kayak ngomong apa gitu kan. Ntar lu yang dituduh. Enggak Pak, maksud saya biasanya kan kebakaran rumah seperti ini terjadi karena ledakan tabung gas. Nah itu kan biasanya ada di dapur. Makanya saya langsung mikir aja kalau jenazahnya ada di dapur. Baik, hal itu bisa saja terjadi. Kami akan melakukan olah TKP ke sana. Terus hati-hati Pak. Rani! Rani! Kenapa kamu ninggalin aku seperti ini, Rani? Maafin aku! Pak Damar, mendingan ikut kami ya Pak ke rumah sakit. Itu tangan Bapak luka, biar sekalian diobatin. Oh ya Pak, kok yang datang ke TKP ini bukan timnya Pak Satria ya? Karena TKP-nya berada di wilayah polsek kami, maka kami yang ditugaskan ke sini. Lu bilang jauh kayak dicariin. Bilang deket aja. Berantem melulu. Pagi-pagi udah beres sih Rani. Makan udah siap, rumah udah bersih. Oke juga dia ya. Ran? Rani? Tuh orang kemana sih? Aku maaf ya, aku nyelonong soalnya tadi pintunya nggak ditutup. Oh, kamu? Wah, udah banyak makanan ya Tante. Baru aja aku mau ngajakin Tante makan di luar. Udah, ayo kita sarapan di sini. Yuk. Oke. Ya ampun, pantesan dari tadi itu saya panggilin kamu tuh nggak denger. Hah, ternyata kamu dari luar. Ya ampun, Rani, itu kaki kamu kotor, gosong. Ya ampun, kamu dari mana aja sih? Bersih, 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 bersih. Sana. Tante kenapa sih Tante? Itu si Rani ART tante kotor banget. Masa kakinya item-item gosong kayak gitu kan jijik diliatnya. Iya tapi dari tadi Tante nggak ada siapa-siapa di sini. Ada tuh di belakang kamu, tapi udah pergi ke kamar mandi. Udah tante suruh bersih-bersih. Iya Tante, makan nasi gorengnya ya. Kamu duluan. Ma, Hai Sat, sarapan bareng yuk. Ini tadi aku bantuin ART kamu loh buat masak. Karena biasalah ART zaman sekarang kan masaknya suka nggak enak ya. Jadi aku kasih resep-resep yang enak pokoknya. kamu bantuin ART aku masak. Iya. Jalan deh. Satria. Ih, mau pergi sih. Ngarang aja terus mau kamu, Bel. Sampai berhasil nikah sama Satria. Setelah itu, kamu gak akan lagi bisa seperti ini. Tapi penderitaan nyata akan kamu rasakan. Kamu apakan anak saya? Kamu apakan? Maafin saya, Bu. Saya nggak bisa selamatin Rani. Kamu nggak berusaha untuk melindungi istri kamu? Aku sudah nyoba nerobos, Bu. Tapi dihalangi warga. Kalau aku nggak dihalangi warga, aku pasti selamatin Rani, Bu. Kalau aku boleh memilih, aku lebih baik mati bareng Rani di dalam sana, Bu. Ya Allah Rani, Ibu nggak ikhlas. Bu, Ibu yang tenang ya. Biar polisi yang selidikin kasus ini, Bu. Selamat siang. Siap, Pak. Saya aparat yang bertugas menangani kasus kebakaran kontrakan Rani dan Damar. Ini soal tugasnya. Ibu ini siapa ya? Apa Anda ini ibu dari korban? Iya, saya ibunya Rani. Kalau begitu, kalian berdua ikut kami kantor untuk dimintai keterangan. Iya, baik Pak. Bu Rohma, di mana Anda saat kejadian kebakaran itu terjadi?
Saya sedang di rumah sakit, Pak. Sedang menemani cucu saya yang sedang dirawat rumah sakit. Tangan cucu saya melepuh kena air panas. Ini semua karena bapaknya yang nggak bisa jaga anak. Sebelum kejadian ini, mereka sempat ribut besar, Pak. Rani udah putuskan mau cerai. Dia janji mau datang ke rumah sakit. Tapi saya tunggu. Rani nggak datang-datang, Pak. Lalu, Pak Damar, di mana Anda pada saat kejadian kebakaran terjadi? Dan apa benar keterangan dari Bu Rohma kalau Anda sudah bertengkar dengan istri Anda? Iya Pak, saya sempat bertengkar sama istri saya. Tapi saya sudah minta maaf Pak. Habis itu saya keluar sebentar, nenangin diri. Tapi begitu saya balik lagi, kontrakan sudah kebakar Pak. Pas saya mau nolong istri saya malah ditahan sama warga Pak. Apa benar begitu? Benar Pak, pada saat itu Mas Damar mau masuk ke kontrakan, tangannya kena api. Saya tarik Mas Damar, takutnya nggak bisa diselamatin Pak. Baik, kami sudah melakukan penyelidikan dan olah TKP. Di sana kami tidak menemukan sabotase, jadi kami mengambil kesimpulan kalau kebakaran itu adalah murni dikarenakan selang gas yang bocor. Selalu injek gue, lu minta tolong sama gue. Siap! Ya, para gue sekelangan, lu mendingan lo mati tau gak? Panas! Lu mati masih nyusahin lu! Rani, kenapa kamu ninggalin Mama, Rani? Kenapa secepat ini Rani Ibu gak bisa terima? Kasihan Mbak Rani Bang, masih muda, tapi harus meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. Iya, orang matinya kebakar begini, auranya pasti bawa dendam yang dalam banget. Auranya pasti bakal balik lagi. Penasaran, dia pasti pengen tahu apa yang menyebabkan kematiannya. Semoga aja Mbak Rani bisa lebih tenang ya Bang. Nanti setelah polisi memberitahu kalau meninggalnya dia itu murni musibah kebakaran. Aku minta maaf, Ray. Aku gak bisa jadi suami yang baik sama kamu. Aku baru mau berubah, aku udah janji sama kamu aku mau berubah. Tapi kamu malah ninggalin aku untuk selamanya, Ray. Gua ngerasa ada aura jelek dari si Damar. Sejak dia masuk, emosi gua naik terus. Kok kayak ada megang kaki gua? Kan? Damar, ada apa Damar? Kamu kenapa? Rani, Rani tolong lepasin suami kamu Ran. Kamu sama dia udah beda dunia. Kamu gak akan pernah lepaskan dia. Lepasin tuh laki. Kalau memang dia yang bersalah, biar alam semesta ini yang menghukum dia. Damar! Damar!
Rani masih ngejar suaminya lagi. Apa dia mau ngasih petunjuk Bang karena kematiannya nggak wajar? Atau jangan-jangan suaminya terlibat dalam musibah yang dia alami? Gue yakin polisi salah. Kalau sampai Rani muncul, berarti ini bukan kebakaran biasa. Ini kebakaran yang sengaja dibikin buat bakar dia. Ya, tapi saya nggak bisa nelfon Satria gitu aja, Bang. Satria nggak bakal percaya sama pengakuan arwah. Saya harus cari bukti nyata dulu, Bang. Lu mah ada-ada aja. Bilang aja lu masih ngambek sama si Satria. Jadi lu males laporan, ya kan? Apa sih, Bang? Duh, happy banget deh. Kalau habis belanja tuh bawaannya seneng banget. Nanti kita belanja yang lebih banyak lagi ya, Bel. Harus dong. Kamu lapar nggak? Tante lapar. Karena nggak ada makanan, kita pesen makanan online aja, oke? Loh, udah ada makanan tuh. Pasti si Rani yang masak. By the way, aku nggak pernah ya Tante lihat ART-nya Tante. ART Tante, kamu mau lihat ngapain sih? Nggak level banget sama kita. Gak penting tahu. Kita makan aja yuk. Lapar kan? Yuk. Tante. Kayak bau gosong gitu ya, Tan? Masa sih? Tante nggak nyium apa-apa kok, Bel. Serius? Udah, ayo kita makan yuk. Yuk. Duh. Kok barang-barangnya pada jatuh? Iya, aneh ya. Udah biar Rani aja ngeberesin ya. Rani? Tuh kebiasaan ya, ART itu tuh kerjanya tuh nggak cepet deh. Kalau dipanggil memajikan itu bisa kan sat ya. Ini enggak, lambat banget. Nyebelin. Rani! Iya, Bu. Si Rani ada di kamarnya. Tapi kok suaranya kayak di dekat aku ya? Tante kenapa sih? Enggak apa-apa. Ya udah, kita makan aja yuk, Bel. Elah, gampang nyari lu. Hei, ngapain lu sendirian di sini? Ajak gua kek. Ada pantunnya tuh. Buah kesemek, buah kedondong. Ajak gua dong. Apa sih, Bang? Kalau saya lagi pengen sendiri. Pasti ya, elah. Nggak jauh dah lu. Jangan dipikirin. Satria lagi. Pikirin gua kek. Enggak, siapa juga yang mikirin Satria. Kagak ngaku lu. Udah lu kok gak usah ngibulin gue. Gue mah bisa baca isi hati orang, udah bosen gue. Bang, gak usah sotoy deh. Orang gak ada yang mikirin Satria. Ya udah kalau kagak ngaku, gue pakai cara gue deh. Bang Jali, Bang jangan kayak gitu, Bang. Wah. Aku kangen Satria. Dari kemarin aku mikirin, kenapa dia nggak investigasi kasus kebakaran itu ya? Padahal jelas-jelas ada yang janggal sama suaminya Rani. Bang Jali, udah dong Bang, berhentiin kekuatan abang yang kayak gini, bikin malu tau enggak? Bagus lu mesti punya urat malu. Aku pengen banget ngomong ke Satria soal ini. Tapi kan gengsi, takutnya nanti dikira masih butuh lagi sama dia. Udah, telepon aja. Sekalian lu obrolin kasusnya si Rani. Tapi ingat, jangan aneh-aneh. Lu mah gengsi digedein. Kan gue bilang juga apa? Koneksi lu tuh hati sama hati dia kuat banget. Belum apa-apa udah nelpon. Lagi nggak mood ngomong. Kenapa sekali Jack telepon aku? Padahal aku harus minta maaf secara langsung sama dia.
Permisi, Pak. Ya, Ibu. Silakan duduk. Pak Polisi, saya Rohma. Saya cuma mau melapor soal kematian anak saya. Waktu itu saya sudah pernah melapor, Pak. Nama anak saya Rani, Pak. Saya cuma mau diselidikin lagi, Pak, soal kasus kematian anak saya. Saya merasa anak saya tewas karena dicelakain orang, Pak. Oke, atas nama Rani. Iya, Pak. Yofi, Bayu. Coba tolong dikumpulkan berkas atas nama Rani. Saya butuh berkas yang lengkap. Rani? Dan soal kasus anak ibu ini sudah ditangani oleh tim polsek terdekat dengan TKP terjadinya kebakaran. Kasus ini soal kebakaran yang waktu itu, Dan. Korbannya adalah perempuan yang tinggal di kawasan Jalan Melati. Oke, Bu, mohon maaf. Menurut informasi dari anggota saya, kasus anak ibu ini sudah ditutup. Karena ternyata ini adalah murni sebuah kebakaran. Dan di satu sisi kami tidak punya hak untuk menyelidiki, Bu. Karena ternyata kasus anak ibu ini sudah diurus oleh polsek lain di dekat TKP, yaitu dekat tempat tinggal ibu. Tapi, Pak, saya merasa kebakaran ini seperti disengaja, Pak. Karena arwah anak saya selalu gentayangan dan ngedatengin cucu saya, Pak. Gini, Bu. Saya mohon maaf banget sebelumnya. Bukan saya menyepelekan ataupun tidak mau mendengarkan apa yang Ibu utarakan. Tapi gini, Bu. Kepolisian bekerja berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Bukan karena arwah, gangguan mistis atau goib lainnya. Gini, Bu. Kalau memang Ibu Rohma mempunyai bukti dan fakta yang ada, nyata dan valid, saya janji untuk berusaha membuka kasus ini lagi.